Di tengah gemuruh zaman kuno, di daerah Jawa Timur, hidup dua pemuda tangguh dan berbakat, Agung dan Arif. Keduanya bukanlah pendekar biasa. Mereka adalah ahli ilmu ajian kuno yang diwarisi dari para leluhur mereka. Terlahir di sebuah desa yang penuh dengan kepercayaan terhadap dunia gaib. Mereka menjalani kehidupan sederhana sambil melatih diri untuk menghadapi segala bentuk kejahatan yang mengancam manusia dan alam sekitarnya. Kisah bermula ketika warga desa dihantui oleh serangkaian peristiwa mengerikan. Tumbal pesugihan dan santet mulai merajalela, membawa penyakit, kematian misterius, dan kesuraman yang tak wajar di desa-desa sekitar. Setiap malam, penduduk dicekam teror dari jin jahat yang dikirim oleh dukun hitam yang haus kekuasaan, mengikat perjanjian sesat dengan makhluk gaib demi kekayaan. Mereka tidak hanya mengorbankan jiwa manusia sebagai tumbal, tetapi juga merusak harmoni antara alam nyata dan alam gaib. Agung dan Arif bertekad menghentikan kejahatan ini dengan ilmu ajian seperti ajian tembus kilan untuk perlindungan, ajian gelap ngampar untuk melumpuhkan musuh dari jarak jauh, hingga ajian Braja Musti untuk memantrai kekuatan mereka. Kedua pemuda ini memasuki pertarungan yang tidak hanya menantang fisik, tetapi juga batin mereka. Mereka harus menghadapi berbagai jin jahat, dari yang bertubuh raksasa hingga berwujud ular raksasa berkepala manusia. Pertarungan puncak terjadi ketika Agung dan Arif melacak keberadaan dukun hitam itu. Dengan bantuan guru mereka, seorang resi sakti, mereka melatih diri untuk menghadapi dukun itu dalam pertarungan gaib yang maha dahsyat. Mereka bertarung tak hanya dengan kekuatan, tetapi juga harus mengendalikan ketakutan dan menjaga niat suci dalam menghadapi godaan yang ditawarkan para jin pembawa kekayaan. Akhirnya, dengan ajian kuno yang diwariskan leluhur, Agung dan Arif berhasil memutus perjanjian gaib dan menghentikan teror di desa. Namun tugas mereka tidak berhenti di sini. Mereka kini dikenal sebagai pendekar gaib yang siap menumpas kejahatan tak kasat mata yang mengancam kehidupan di bumi Jawa. Desa Karangwungu terletak jauh di keramaian, tersembunyi di balik lembah dan hutan yang lebat di wilayah Jawa Timur. Akses menuju desa ini hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak yang berkelok dan licin, dikelilingi pepohonan tua dan akar-akar yang menyembul dari tanah seakan merentangkan tangan gaibnya. Tidak banyak orang luar yang berani memasuki Karangwungu, sebab kisah-kisah tentang desa ini telah menyebar luas di antara penduduk desa-desa sekitar, menciptakan kesan angker yang tak mudah dihapus. Penduduk Karangwungu adalah orang-orang sederhana yang hidup dari hasil bumi seperti padi, jagung, dan sayuran yang tumbuh di lahan terbatas sekitar desa. Mereka juga memelihara hewan ternak mereka seperti ayam dan kambing. Tetapi tak seorang pun yang berani keluar dari rumah ketika senja menjelang. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, kabut tebal datang menyelimuti desa. Warga percaya kabut itu bukan sekedar kabut biasa, melainkan tirai gaib yang melindungi sekaligus membatasi dunia manusia dan alam tak kasat mata. Banyak cerita yang beredar di Karangwungu, dari penampakan pocong yang sering terlihat berdiri di tengah jalan desa, hingga suara gamelan yang terdengar samar-samar pada malam hari dari arah hutan. Konon, gamelan itu adalah suara makhluk gaib yang ingin mengundang manusia untuk tersesat dalam dunia mereka. Warga desa pun sering melihat api kecil berwarna biru berkedip-kedip di sudut-sudut gelap hutan atau di dekat sungai. Menurut para tetua, itu adalah lampor, arwah penasaran yang berkeliaran mencari jalan pulang. Di Karangwungu, peran dukun desa sangatlah penting. Dialah yang menjadi perantara antara manusia dan makhluk halus. Banyak warga yang datang kepadanya untuk mencari perlindungan dari gangguan gaib yang tiba-tiba muncul. Setiap bulan purnama, dukun desa akan melakukan upacara kecil di tengah hutan untuk menghormati ruh leluhur yang dianggap menjaga desa. Di tengah kesunyian dan kepekatan malam, dukun akan membakar kemenyan dan membaca doa-doa kuno, memastikan agar para penghuni tak kasat mata tidak merasa terganggu oleh aktivitas manusia. Namun, legenda terbesar yang menghantui Karangwungu adalah kisah tentang perjanjian gaib
atau pesugihan yang konon dilakukan oleh beberapa penduduk demi kekayaan instan. Konon mereka yang nekat melakukan pesugihan harus menyiapkan tumbal, biasanya berupa nyawa manusia, agar permintaan mereka dikabulkan. Perjanjian ini tidak hanya membawa malapetaka bagi mereka yang terlibat, tetapi juga mendatangkan serangkaian bencana bagi desa. Banyak yang percaya suara tangis di malam hari yang terdengar dari arah kuburan desa adalah jeritan dari para korban tumbal. Dengan segala kisah mencekam yang menyelimuti Karangwungu, desa ini tetap bertahan dalam ketenangan yang menakutkan, seakan menyimpan rahasia kelam yang tak boleh terungkap. Penduduk Karangwungu hidup dengan aturan tak tertulis, bahwa tidak semua misteri perlu dibongkar, dan tidak semua suara yang terdengar di malam hari perlu dicari sumbernya. Di balik ketenangan desa ini, tersimpan aura magis yang mengingatkan setiap orang untuk berhati-hati, bahwa Karangwungu bukanlah desa biasa, melainkan tempat di mana dunia manusia dan alam gaib berdampingan, dan terkadang saling bertubrukan. Agung dan Arif adalah dua pemuda yang menjadi harapan baru bagi penduduk desa Karangwungu. Meski berasal dari keluarga petani biasa, keduanya memiliki tekad besar untuk menjaga desa dari ancaman gaib yang sering menghantui kehidupan warganya. Agung, sosok yang tinggi, tenang, dan dikenal cerdas, adalah seorang pemuda yang memiliki kepedulian besar terhadap desa. Sementara Arif lebih pendek fisiknya, namun kuat dengan sifat berani dan cekatan. Tubuhnya kekar, adalah sahabat karib Agung sejak kecil. Keduanya selalu berjalan bersama, baik dalam keseharian maupun dalam niat melindungi desa dari gangguan gaib. Sejak kecil, Agung dan Arif telah sering mendengar cerita-cerita seram dari para tetua tentang peristiwa ganjil di desa. Mulai dari hilangnya ternak tanpa jejak, penyakit misterius yang menimpa penduduk, hingga penampakan makhluk gaib yang sering muncul saat senja. Ketakutan warga Karangwungu adalah bagian dari keseharian mereka. Namun, daripada hanya merasa takut, Agung dan Arif justru terdorong untuk mencari cara agar desa mereka terhindar dari teror yang terus-menerus datang tanpa henti. Pada suatu hari, ketika mereka sedang mendengarkan petuah dari tetua desa, mereka bertemu dengan seorang resi yang berkelana. Resi adalah orang suci yang mendapat wahyu dalam agama Hindu, yang memiliki kekuatan ruhani yang sangat tinggi. Sang resi yang dikenal sebagai seorang guru sakti melihat potensi besar di dalam diri Agung dan Arif. Melihat keberanian mereka, sang resi memutuskan untuk mengajarkan ilmu ajian kepada keduanya. Di balik senyuman bijaksananya, sang resi tahu bahwa desa Karangwungu membutuhkan pelindung, dan ia yakin bahwa kedua pemuda ini memiliki keberanian dan tekad untuk menjalankan tugas itu. Dalam pelajaran pertama, Agung dan Arif diperkenalkan pada ilmu ajian dasar, seperti ajian lembu sekilan, sebuah ilmu yang memungkinkan mereka menciptakan perisai tak kasat mata di sekeliling tubuh mereka, dan ajian beraja musti yang meningkatkan kekuatan pukulan dan keberanian. Pelatihan ini dilakukan di sebuah hutan kecil di pinggiran desa, saat malam mulai larut dan suasana terasa sunyi, seolah alam ikut berkontribusi pada perjalanan mereka. Mereka berlatih keras di bawah bimbingan sang resi, melatih fokus dan ketahanan fisik, hingga ilmu ajian itu perlahan-lahan meresap dalam diri mereka. Seiring waktu, kemampuan Agung dan Arif semakin terasah, dan mereka mulai dikenal di desa sebagai pendekar Karangwungu. Penduduk mulai menggantungkan harapan pada mereka untuk menjaga ketenangan desa. Setiap kali muncul tanda-tanda gangguan gaib, penduduk segera mendatangi mereka berdua. Meskipun masih muda, kepercayaan yang diberikan oleh penduduk justru membuat mereka semakin teguh untuk melindungi desa dari segala mara bahaya. Dengan tekad dan niat tulus, Agung dan Arif berjanji pada diri mereka sendiri bahwa mereka akan menggunakan ilmu ajian ini bukan untuk kekuatan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan dan ketenangan desa. Dalam perjalanan mereka, Agung dan Arif memahami bahwa ilmu ajian bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab besar. Sang resi sering mengingatkan mereka bahwa kekuatan gaib harus selalu dijaga dengan niat yang lurus dan murni.
Sejak saat itu, di bawah bimbingan Sang Resi dan dengan niat yang ikhlas, Agung dan Arif terus berlatih, bertekad untuk menjadi pelindung desa Karangwungu dari segala ancaman, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam kegelapan. Pagi itu warga desa Karangwungu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana desa yang biasanya tenang dan damai, kini seolah-olah berubah. Mulanya, hanya beberapa warga yang merasa resah karena hewan ternak mereka ditemukan mati secara misterius. Kambing dan ayam yang tampak sehat sehari sebelumnya tiba-tiba mati keesokan harinya dengan mata melotot, seperti habis mengalami ketakutan hebat. Tak hanya itu, di tubuh hewan-hewan tersebut terdapat bercak hitam yang mengeluarkan bau menyengat, membuat para warga ketakutan dan bertanya-tanya tentang penyebabnya. Tak lama setelah peristiwa aneh itu, masalah lain pun muncul. Beberapa ladang milik warga yang tadinya subur mendadak layu dan mengering. Tanaman yang biasanya memberikan hasil melimpah, kini tampak seperti tak bernyawa, menguning, dan perlahan mati. Air di sungai yang biasanya jernih dan menjadi sumber kehidupan warga berubah warna, menjadi keruh dan berbau anyir. Setiap kali warga menyentuh air tersebut, ada rasa dingin yang menusuk, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat bersemayam di dalamnya. Banyak warga mulai merasa was-was. Mereka saling bertanya-tanya, mencari penjelasan, namun tak ada jawaban yang memuaskan. Semakin hari, suasana desa semakin mencekam. Pada malam hari, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal mulai menyelimuti desa, bahkan sebelum matahari tenggelam. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah hutan. Suara rintihan yang samar namun jelas terdengar, seolah ada makhluk tak kasat mata yang merintih dalam kesakitan. Aura menyeramkan ini membuat warga Karangwungu takut untuk keluar rumah saat malam. Rumah-rumah yang biasanya dipenuhi dengan obrolan dan canda kini menjadi sunyi. Semua orang berlindung di balik pintu dan jendela yang terkunci rapat, dengan doa-doa dipanjatkan dalam hati. Anak-anak yang biasanya bermain di luar kini disuruh tetap berada di dalam rumah. Para tetua desa yang dikenal bijak pun mulai menunjukkan tanda-tanda khawatir. Mereka berkumpul di balai desa, mencoba mencari jalan keluar dari keanehan yang melanda. Namun, tetap saja tak ada yang tahu pasti apa yang tengah terjadi. Di tengah keresahan itu, muncul bisikan di antara warga bahwa ini adalah pertanda buruk, bahwa ada yang telah melakukan perbuatan terlarang. Beberapa warga bahkan menduga adanya praktik pesugihan yang kembali dilakukan oleh seseorang di desa demi kekayaan. Namun siapa pelakunya dan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi masih menjadi misteri. Agung dan Arif yang biasanya hanya mendengar cerita gaib dari para tetua, kini menyaksikan sendiri bagaimana teror itu melanda desa mereka. Mereka tahu sesuatu yang tak biasa sedang terjadi, dan firasat mereka mengatakan bahwa ini bukanlah kejadian alam biasa. Bersama-sama, mereka bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi, meyakini bahwa ini adalah panggilan bagi mereka untuk melindungi desa. Dengan keberanian yang perlahan membakar dalam dada, Agung dan Arif bersiap menghadapi apapun yang datang, sekalipun itu berarti melawan kekuatan gaib yang mengancam keselamatan Karangwungu. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menambah keheningan yang sudah mencekam di desa Karangwungu. Namun keheningan itu tak berlangsung lama, sebab keesokan harinya beberapa penduduk mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh mereka. Mereka jatuh sakit mendadak dengan gejala-gejala yang tak wajar. Tubuh mereka panas membara, namun menggigil seperti terkena hawa dingin yang menusuk tulang. Sebagian dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan hitam melayang di sudut-sudut rumah, menambah ketakutan yang telah mengakar. Gejala-gejala ini anehnya tak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Orang-orang yang mengalaminya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekik mereka dari dalam, menghalangi aliran nafas dan menggerogoti kekuatan mereka perlahan-lahan. Beberapa warga yang mencoba mengobati dengan obat tradisional hanya mendapati bahwa sakit itu kembali lebih parah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang tak mau mereka pulih. Satu persatu rumah-rumah di desa dipenuhi suara rintihan kesakitan dan ratapan keluarga yang kebingungan. Di tengah keresahan itu, desas-desus mulai beredar. Warga mulai berbisik bahwa ini bukan sekedar penyakit biasa. Ada yang menghubungkannya dengan legenda pesugihan,
terutama setelah kabar tersiar tentang seorang dukun hitam dari desa tetangga. Sementara kasakusuk yang lain, ada warga desa yang melakukan pesugihan, entah mana yang benar. Dukun hitam itu konon telah menggunakan ilmu hitam untuk mengikat perjanjian pesugihan demi kekayaan. Dan dukun itu yang dikenal dengan nama Ki Surya dikabarkan telah lama mempraktikkan ilmu hitam dan bahkan menggunakan tumbal manusia untuk mempertahankan kekayaannya. Penduduk yang sebelumnya hanya mendengar cerita ini sebagai desas-desus, kasakusuk, kabar burung, dongeng belaka, kini mulai merasakan ketakutan yang nyata. Mungkinkah teror yang melanda desa mereka berhubungan dengan ulah Ki Surya? Menyadari bahwa ancaman ini semakin nyata, Agung dan Arif segera menemui Sang Resi untuk meminta petunjuk. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Sesuatu harus segera dilakukan untuk menghentikan wabah santet yang kini menghantui desa. Sang Resi dengan wajah penuh kebijaksanaan, namun nampak murung, akhirnya berbicara setelah mendengarkan keluhan mereka dengan seksama. "Ini lebih buruk dari yang aku perkirakan," ujar Sang Resi. "Ilmu hitam yang digunakan dukun dari desa tetangga telah mencengkram desa kita juga. Ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah upaya untuk memperlemah kita, membuat kita takut dan tunduk pada kekuatan mereka." Agung dan Arif saling bertatapan, merasakan dorongan tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya. Dengan nada penuh keteguhan, Sang Resi melanjutkan, "Kalian harus pergi ke desa itu dan menyelidiki sumber dari semua kekuatan hitam ini. Carilah bukti dan pahami apa yang sebenarnya dilakukan dukun itu. Tapi ingatlah, kalian akan menghadapi kekuatan yang sangat jahat. Jadi selalu jaga niat kalian agar tetap murni." Ini adalah tugas pertama mereka. Tugas yang akan menentukan masa depan desa mereka. Tanpa ragu Agung dan Arif menerima tugas tersebut. Sang Resi lalu memberikan mereka ajian khusus sebagai pelindung, yakni tambahan ajian segoro geni untuk membakar segala gangguan jahat di sekitar mereka, dan ajian serat jiwa untuk menguatkan tekad mereka agar tidak terpengaruh oleh rasa takut yang seringkali menjadi celah bagi kekuatan hitam. Malam itu juga, Agung dan Arif mulai bersiap. Mereka membawa persiapan seadanya, mengenakan pakaian hitam pekat dan membawa kain putih sebagai penangkal ilmu hitam. Mereka tahu bahwa desa tersebut bukanlah tempat yang aman, apalagi bagi mereka yang berniat melawan kekuatan gelap di sana. Namun, tekad mereka sudah bulat. Mereka akan menghadapi apapun yang menanti di sana demi menjaga keselamatan desa mereka. Saat mereka tiba di perbatasan desa, atmosfer terasa berbeda. Udara di sekitar terasa lebih berat, seolah-olah diliputi oleh sesuatu yang gelap dan jahat. Pohon-pohon di sana tampak lebih tinggi dan gelap. Bayangannya menutupi cahaya bulan. Dalam perjalanan menuju pusat desa itu, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang menebar aura ketidaknyamanan. Namun dengan ajian yang telah diberikan oleh Sang Resi, mereka tetap fokus dan tidak membiarkan rasa takut menguasai mereka. Agung berbisik kepada Arif, "Ini baru permulaan. Kita harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun." Arif mengangguk dengan penuh keyakinan. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian awal dalam perjalanan panjang mereka melawan kekuatan jahat yang mengancam kedamaian Karangwungu. Dengan penuh keberanian, mereka melangkah lebih dalam ke desa, siap menguak rahasia gelap yang tersembunyi di balik kebenaran dukun hitam Ki Surya dan menghentikan wabah santet yang telah mengganggu kehidupan desa mereka. Sementara itu, malam semakin larut ketika Agung dan Arif mendatangi rumah Pak Rono, salah seorang warga yang menjadi korban santet. Suasana di rumah itu begitu sunyi dan dingin, seakan-akan angin malam pun enggan berhembus di sekitarnya. Di dalam rumah, Pak Rono terbaring lemah dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak menyusut, seolah-olah energi kehidupannya perlahan-lahan terserap sesuatu yang tak terlihat. Agung dan Arif saling bertukar pandang, mengetahui bahwa ini adalah momen krusial. Sang Resi telah memberi mereka peringatan. Melawan serangan gaib yang seperti ini tak hanya memerlukan kekuatan fisik, tetapi juga kesiapan mental. Sebelum mereka memulai, Agung menarik nafas dalam, menenangkan pikirannya dan merapalkan ajian gelap ngampar yang diberikan Sang Resi sebagai pelindung. Saat mereka mulai melakukan pemagaran energi di sekitar tubuh Pak Rono, sesuatu yang ganjil terjadi. Suhu di dalam ruangan turun drastis membuat bulu kuduk meremang. Tiba-tiba suara berbisik terdengar dari sudut-sudut ruangan, seperti berasal dari dunia lain.
dalam kegelapan, sosok bayangan hitam mulai muncul, bergerak melingkar di sekitar mereka. Jin pengirim santet telah menampakkan diri. Wujudnya besar dan berwajah seram, dengan mata merah menyala, penuh kebencian dan dendam. Agung segera maju dan merapal ajian gelap ngampar lebih intens, mengalirkan energi pelindungan yang membentuk benteng tak terlihat di sekeliling mereka. Jin itu menggeram, suaranya menggema seperti suara angin ribut. Ia berusaha menyerang, namun ajian tersebut menciptakan kilatan energi yang membuatnya terlempar ke belakang. Namun Jin itu tak menyerah begitu saja. Setiap kali Agung dan Arif menguatkan ajiannya, Jin itu justru semakin gencar melancarkan serangannya, melemparkan bayangan hitam ke arah mereka, menciptakan rasa berat yang menekan jiwa. "Arif, fokus pada pemagaran, jangan biarkan energi kita goyah," seru Agung. Arif mengangguk, berusaha menguatkan ajian yang ia rapalkan sambil menahan rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berhasil mengerahkan ajian gelap ngampar untuk melindungi tubuh Pak Rono yang mulai bergetar keras, seolah menahan sesuatu dari dalam. Namun Jin itu bukan lawan biasa. Setiap kali energi mereka melemah sedikit, ia semakin berani mendekat. Di tengah pertarungan itu, Agung menyadari bahwa kekuatan Jin ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mungkin ini adalah salah satu dari pengikut dukun hitam yang memiliki kemampuan lebih kuat daripada jin-jin lain. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan yang akan menguji batas kemampuan mereka. Dengan suara tegas, Agung merapal lebih dalam, mengarahkan seluruh energinya untuk menekan jin tersebut mundur. "Dengan ajian ini, kami perintahkan kau untuk pergi." Agung mengucapkannya dengan penuh keberanian, dan energi dari ajian tersebut menciptakan gelombang cahaya yang menyilaukan, menghantam tubuh jin itu hingga terdengar suara jeritan marah. "Ah!" Dan setelah perjuangan yang penuh ketegangan, jin itu akhirnya perlahan-lahan melemah. Dengan kekuatan ajian gelap ngampar, Agung dan Arif berhasil memaksa jin tersebut mundur dan meninggalkan tubuh Pak Rono. Suara desis kemarahan terdengar ketika jin itu akhirnya lenyap, meninggalkan udara di ruangan kembali tenang. Ketika semuanya berakhir, Agung dan Arif duduk terengah-engah, merasakan energi mereka yang terkuras habis-habisan. Kemenangan itu terasa manis, namun mereka berdua menyadari satu hal. Kekuatan jin yang mereka hadapi tadi bukanlah yang terkuat. Mereka tahu bahwa masih ada makhluk-makhluk lain yang lebih kuat, yang akan menanti mereka di masa depan, terutama jika dukun hitam di balik semua ini memutuskan untuk mengirim jin yang lebih berbahaya. "Agung, kita perlu latihan lebih dalam, ini baru permulaan," ujar Arif dengan nada serius. Agung mengangguk, ia tahu benar bahwa untuk menghadapi kekuatan gelap yang sebenarnya, mereka harus menguasai ajian-ajian kuno dengan sempurna. Malam itu menjadi pelajaran penting bagi mereka bahwa mereka harus terus melatih diri, memperkuat ajian, dan mempersiapkan mental demi menjaga kedamaian desa mereka dari ancaman yang semakin nyata. Di sisi lain, dalam suasana pagi yang sejuk di lereng Bukit Karangungu, Agung dan Arif memulai latihan intensif bersama Sang Resi. Di sebuah tempat sunyi yang dikelilingi pepohonan rindang, Sang Resi berdiri dengan tenang, memancarkan wibawa seorang guru yang bijak dan penuh kedalaman ilmu. Dengan wajah serius, Sang Resi memperkenalkan mereka pada ilmu yang lebih tinggi, ilmu ajian yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki tekad kuat dan niat yang murni. Ajian yang akan kalian pelajari ini bukan sekedar untuk bertarung, melainkan untuk melindungi. Yang pertama, ajian penolak bala, ujar Sang Resi sambil duduk bersila di hadapan mereka. Ajian ini bertujuan untuk menciptakan perisai tak kasat mata yang bisa menghalau segala bentuk energi negatif yang mendekat. Namun untuk menguasainya, kalian harus benar-benar menguatkan batin. Sang Resi mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno Jawa yang terdengar begitu kuat dan penuh makna. Agung dan Arif mengikuti dengan seksama, mengulangi tiap bait dengan hati-hati dan penuh ketenangan. Mereka merasakan aura yang berbeda ketika mereka mengucapkan setiap kata. Tubuh mereka seperti diselimuti energi yang tak terlihat, namun terasa nyata. Ajian ini memberi mereka pelindung batin, sebuah perisai yang akan menghalau ancaman dari energi hitam. Setelah ajian itu,
Sang Resi melanjutkan dengan memperkenalkan Ajiah Rajah Kalacakra, ilmu tingkat tinggi yang memiliki pola rajah atau tanda khusus. Ilmu ini adalah benteng pertahanan yang membatasi aura hitam masuk ke dalam tubuh dan pikiran. Rajah Kalacakra bukan hanya untuk melindungi tubuh fisik, tapi juga batin kalian. Raja ini memiliki pola yang melingkupi kalian seperti pelindung yang tak terlihat. Namun ini hanya bisa bekerja jika kalian mampu mengendalikan hati dan pikiran. Jelas Sang Resi. Mereka pun mulai berlatih dengan menuliskan pola-pola rajah di udara, menggunakan jari telunjuk mereka, sambil merapal mantra yang menyelaraskan hati dan pikiran. Awalnya Agung dan Arif merasa sulit untuk menyelaraskan gerakan rajah dengan niat mereka. Beberapa kali mereka gagal, tapi sang guru menasihati dengan sabar. Untuk menguasai Rajah Kalacakra, kalian harus mengendalikan emosi. Amarah, ketakutan, kesombongan, semua itu adalah celah yang bisa melemahkan pertahanan kalian. Latihan ini menjadi titik penting bagi mereka. Agung dan Arif menyadari bahwa kekuatan ajian tak hanya soal mantra atau gerakan, tetapi juga keseimbangan emosi. Mereka mulai memahami bahwa setiap ajian yang mereka pelajari menuntut mereka untuk melawan ego dan menguatkan ketenangan batin. Seiring latihan ini, Agung dan Arif merasakan perubahan dalam diri mereka. Perlahan-lahan, ketakutan yang semula mereka rasakan mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan dan keberanian yang lebih mantap. Dan yang terakhir, ajian sapu jagat. Ujar Sang Resi dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Ajian ini adalah ilmu tertinggi yang melindungi tidak hanya diri kalian, tetapi juga orang-orang di sekitar. Namun ilmu ini hanya akan bekerja jika niat kalian benar-benar murni, suci, bukan untuk kesombongan atau balas dendam, tetapi demi kebaikan. Ajian sapu jagat ini menjadi latihan paling sulit bagi Agung dan Arif. Mereka harus menyalurkan energi dari dalam diri untuk menciptakan aura perlindungan yang luas, seperti selimut gaib yang melindungi desa mereka. Sang Resi berulang kali mengingatkan mereka bahwa ilmu ini tidak akan sempurna jika disertai dengan niat yang tidak tulus. Dengan mengatur nafas dalam-dalam, mereka berlatih menyalurkan energi secara halus, membayangkan bahwa kekuatan ini akan menyelimuti seluruh desa dari ancaman hitam yang membayangi. Latihan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga soal kekuatan mental. Sang Resi terus menanamkan pemahaman bahwa di balik kekuatan yang mereka pelajari ada ujian batin yang menunggu. Ingatlah, katanya, setiap ajian yang kuat pasti menarik perhatian makhluk-makhluk gaib. Mereka akan mencoba menguji kalian, merayu kalian untuk menggunakan ilmu ini demi hal yang sia-sia. Jika kalian goyah, perlindungan ajian ini akan melemah. Agung dan Arif mendengarkan dengan khidmat. Mereka memahami bahwa perjuangan mereka melawan kekuatan hitam bukan sekedar pertarungan fisik atau gaib, tetapi juga ujian bagi jiwa mereka. Malam itu di tengah kesunyian desa Karangwungu, mereka bertekad untuk terus berlatih, memperdalam ajian dan memperkuat iman, mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar demi melindungi desa dari orang-orang yang mereka cintai. Pagi itu Agung dan Arif bergerak cepat setelah mendengar rumor yang mengarah pada jejak dukun hitam yang selama ini mereka cari. Dari hasil penyelidikan awal, mereka menemukan petunjuk penting. Sang dukun sering terlihat di sekitar makam tua di pinggiran desa, sebuah tempat yang sejak lama dihindari warga karena dianggap angker. Di tempat itulah konon sang dukun melakukan ritual untuk memanggil kekuatan gaib. Mereka memutuskan untuk pergi ke makam tua itu pada malam hari, di saat suasana sepi dan tak ada yang memperhatikan. Setibanya di sana, keduanya merasakan aura yang mencekam. Udara terasa dingin dan berat, seperti dipenuhi energi gelap. Dengan hati-hati, mereka memeriksa area sekitar makam dan menemukan bekas sesajen, bungkusan kain berisi bunga kering, abu, dan sisa perapian yang telah hangus. Jelas bahwa ini adalah jejak ritual pemanggilan jin yang dilakukan oleh dukun hitam. Saat mereka tengah menyelidiki, beberapa penduduk desa yang penasaran mulai berdatangan. Agung dan Arif memutuskan untuk berbicara dengan mereka dan mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang penduduk tua, Pak Wiro, yang dulu sering menjaga makam itu, dengan enggan menceritakan apa yang ia ketahui. Suaranya rendah dan bergetar saat ia berbicara, seakan takut bahwa ucapannya
akan terdengar oleh pihak-pihak tak kasat mata. Dulu, dukun itu adalah orang yang biasa saja, ujar Pak Wiryo. Tapi ketika ia kehilangan keluarganya karena suatu penyakit, ia berubah. Ia mulai mendalami ilmu hitam, katanya untuk mencari jawaban atas kesengsaraannya. Akhirnya ia membuat perjanjian gaib yang mengerikan, perjanjian yang menuntut nyawa sebagai tumbal. Kisah Pak Wiryo semakin membuat Agung dan Arif terkejut. Perjanjian gaib yang melibatkan tumbal nyawa menjelaskan mengapa akhir-akhir ini banyak kematian misterius di desa, terutama pada mereka yang tampak sehat dan tiba-tiba jatuh sakit atau mengalami kecelakaan yang tidak wajar. Pak Wiryo melanjutkan dengan bisikan pelan bahwa beberapa penduduk bahkan ada yang diam-diam mendukung dukun hitam tersebut karena takut akan kutukan jika menentangnya. Orang-orang pada takut, lanjutnya. Mereka pikir jika mereka melawan, mereka akan jadi korban berikutnya. Ada yang percaya bahwa ikut mendukung atau sekedar diam adalah cara untuk selamat dari teror yang melanda. Agung dan Arif bertukar pandang, menyadari betapa dalam pengaruh dukun hitam itu di desa. Bukan hanya melalui ilmu hitamnya, tapi juga melalui rasa takut yang menyebar di kalangan penduduk. Itu bukan sekedar ancaman gaib. Ini adalah permainan manipulasi yang telah membuat banyak warga menjadi tawanan ketakutan. Mereka tahu bahwa untuk menghentikan dukun ini, mereka harus menghadapi bukan hanya kekuatan gaib yang dilawan, tapi juga menghilangkan ketakutan yang menguasai hati penduduk. Dengan semakin banyaknya informasi yang mereka kumpulkan, Agung dan Arif merasa beban perjuangan semakin berat. Mereka tak hanya melawan seorang dukun, tetapi sebuah sistem kepercayaan yang sudah mendarah daging di kalangan penduduk. Meski berat, tekad mereka semakin kuat. Di bawah bimbingan Sang Resi, mereka bertekad untuk mengakhiri teror ini demi kedamaian desa Karangwungu yang selama ini mereka cintai. Malam itu Agung dan Arif merangkak menyusuri jalan setapak menuju lokasi ritual dukun. Bertekad untuk mengakhiri teror yang telah mengganggu desa mereka. Dengan hati-hati mereka melangkah memasuki area gelap yang dipenuhi aura jahat. Merasakan getaran energi negatif yang melimpah. Namun ketegangan yang ada di udara seakan menambah semangat mereka untuk bertindak. Tiba-tiba bayangan besar muncul di hadapan mereka. Jin raksasa dengan tubuh yang tinggi dan mengerikan menghadang jalan mereka. Mata merah menyala memancarkan kegelapan dan suara gemuruhnya mengguncang tanah di sekitar mereka. Agung dan Arif saling berpandangan, menyadari bahwa inilah ujian terberat yang harus mereka hadapi. "Siap?" tanya Agung. Suaranya bergetar meski berusaha tenang. Arif mengangguk, merasa adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Mereka mulai memfokuskan energi, bersiap untuk menggunakan ajian gelap ngampar. Sebuah ilmu yang bisa menciptakan penghalang melawan serangan gaib. Agung dan Arif mengucapkan mantra secara bersamaan, dan seketika, sebuah perisai energi muncul di sekitar mereka. Jin raksasa itu menerjang dengan ganas, namun serangannya terhalang oleh perisai yang diciptakan dari ajian mereka. Namun, pertarungan tak semudah yang mereka harapkan. Jin raksasa itu mengeluarkan teriakan mengerikan, seolah-olah menggetarkan jiwa Agung dan Arif. Dia mulai menyerang dengan tangan besar dan mengerikan, mengayunkan kekuatan jahatnya. Dalam sekejap, Agung terlempar, terjatuh ke tanah, namun Arif segera meraih tangannya dan menariknya bangkit. "Jangan menyerah, kita harus bekerja sama," teriak Arif berusaha memberi semangat pada Agung. Mereka berdua mengingat pelajarannya diajarkan oleh sang guru bahwa pengendalian emosi dan kekuatan mental sangat penting dalam pertarungan ini. Agung kembali berdiri, mengerahkan seluruh kekuatan dan keyakinannya. Dengan suara lantang, ia mulai mengucapkan mantra untuk ajian lembu sekilan yang dikenal sebagai ajian penangkal sekaligus serangan yang bisa membalikkan serangan jin. Mereka menggabungkan dua ajian ini dengan cermat, menciptakan gelombang energi yang menghantam jin raksasa dengan dahsyat. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan demi serangan, menciptakan kombinasi yang sempurna antara ajian gelap ngampar dan ajian lembu sekilan. Dengan taktik yang telah dirancang dan kerjasama yang kuat, mereka akhirnya berhasil melemahkan jin raksasa tersebut. Teriakan jin itu semakin melemah dan tubuhnya mulai bergetar sebelum akhirnya jatuh ke tanah, melayang menjadi kepulan asap. Namun saat mereka merayakan kemenangan sementara, tiba-tiba sosok dukun hitam muncul dari balik bayangan, tersenyum penuh kemenangan. "Kalian mungkin telah mengalahkan jin ini, tapi kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku," katanya dengan nada mengejek sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Di sisi lain, malam telah tiba menyelimuti desa Karangwungu dengan gelap yang pekat.
Agung dan Arif berdiri tegak di depan makam tua yang angker, tempat di mana semua teror dimulai. Mereka tahu bahwa malam ini adalah puncak dari perjuangan mereka melawan dukun hitam dan pasukan jin jahat yang selama ini mengancam keselamatan desa. Dengan hati yang dipenuhi tekad, keduanya melangkah maju menuju pintu gerbang makam. Suasana di sekitar makam terasa berbeda. Angin berbisik lembut, seolah membawa pesan dari alam. Namun, aura jahat menyelimuti mereka. Di dalam makam, mereka melihat sang dukun dikelilingi oleh pasukan jin yang mengerikan, menunggu dengan mata berkilau penuh niat jahat. "Selamat datang para pemuda pemberani," sambut dukun dengan suara yang dalam dan menakutkan. "Kalian telah mengganggu ritualku, dan sekarang saatnya kalian membayarnya." Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara, dukun mengangkat tangannya dan memerintahkan pasukan jin untuk menyerang. Segera jin-jin itu meluncur ke arah Agung dan Arif dengan kecepatan yang mengerikan, menebar teror di udara. Agung dan Arif bersiap, mengerahkan semua ilmu ajian yang telah mereka pelajari. "Gunakan ajian sapu jagat," seru Agung. Mengingat instruksi sang resi, mereka memusatkan energi, mengucapkan mantra yang telah dilafalkan ribuan kali, memanggil kekuatan alam untuk melindungi diri mereka. Dengan cahaya yang menyilaukan, ajian sapu jagat membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Jin-jin yang menerjang terhalang oleh kekuatan ajian itu. Tetapi dukun tidak tinggal diam. Ia menggunakan sihir hitamnya untuk menembus perisai, menciptakan gelombang energi yang mengguncang tubuh Agung dan Arif. Keduanya terhuyung, tetapi mereka tidak menyerah. "Mari kita tunjukkan kekuatan kita," Arif berteriak, semakin termotivasi dengan gerakan cepat. Mereka saling mendukung, mengeluarkan jurus satu demi satu. Agung melancarkan serangan dengan ajian gelap ngampar, menciptakan ilusi yang membingungkan para jin-jin jahat. Sementara Arif memanfaatkan ajian Raja Kala Cakra untuk mengatur aliran energi, menguatkan perisai pelindung mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap gerakan diimbangi oleh gerakan lawan. Dukun tampak semakin marah ketika melihat anak muda ini tidak mudah ditaklukkan. Ia melancarkan serangan hebat, memanggil lebih banyak jin untuk mengelilingi mereka. Tetapi Agung dan Arif, berkat latihan dan ikatan persahabatan yang kuat, tidak pernah mundur. Ketika semua tampak semakin gelap, Agung teringat akan satu hal yang sangat penting. Kekuatan murni dari doa-doa kuno. "Kita harus memanggil semua kekuatan yang ada," seru Agung. Mereka mulai melafalkan doa-doa kuno, menggabungkan kekuatan spiritual mereka dengan ajian yang telah diajarkan oleh sang guru. Ritual ini mulai memberikan efek yang menakjubkan. Cahaya putih menyinari makam tua, memancarkan energi positif yang kuat. Jin-jin yang mengerikan mulai merintih dan mundur, sementara dukun tampak tertegun, merasakan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Dalam momen puncak, Agung dan Arif bersatu dalam satu seruan terakhir. "Kanthi jeneng suci, kawula medhotake kabeh perjanjian sing ora katon iki." Buar! Teriak mereka serentak, meluapkan semua kekuatan yang ada. Energi yang terfokus meledak, menghantam dukun dan pasukan jin dengan kekuatan yang sangat besar. Dukun terhuyung, akhirnya terjatuh ke tanah, mengeluarkan jeritan marah ketika kekuatan jahatnya mulai hancur. Dia menyadari bahwa perjanjiannya telah terputus, dan semua kekuatan yang diperolehnya selama ini kini sirna. Jin-jin jahat menghilang dalam kepulan asap, meninggalkan dukun yang tak berdaya di antara puing-puing ritualnya. Agung dan Arif berdiri di sana, masih terengah-engah setelah pertarungan yang melelahkan. Namun mereka tahu bahwa mereka telah berhasil. Dukun hitam kini tidak lagi mengancam desa mereka, dan teror yang telah melanda Karangwungu akhirnya bisa berakhir. Dalam hati mereka merasakan kedamaian yang baru, sebuah harapan untuk masa depan desa yang lebih cerah. "Ini adalah kemenangan kita," kata Agung merangkul sahabatnya. "Tapi perjalanan kita belum sepenuhnya selesai." Arif mengangguk, mengerti bahwa meski mereka telah menang, mereka harus tetap waspada terhadap kejahatan gaib yang selalu mengintai. Selesai. Demikianlah, semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai